Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Alhamdulillah pagi yang berbahagia ini ada tamu-tamu kita, Ibu Las, kemudian Pak Datuk Seko, kemudian Pak Rajo Mudo, kemudian Pak Darlis, Datuk Paraman Basi. Datuk-datuk kita ini sengaja dari Damastraya ke rumah saya, silaturahmi dan bermalam juga di sini. Ya, silakan Pak Datuk kalau ada yang disampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan beliau datuk-datuk datang ke Padang ini, mendatangi rumah Ustadz Akil, ada bengkalai yang tak sudah, ada kato-kato lamo nanalun sampai, dan cita-cita yang belum selesai, yaitu tujuan beliau datuk-datuk Dharma saya ini dengan adanya kawan-kawan kita atau masyarakat kita atau sanak pemilih kita yang ada di Padang terkena bencana seperti Galodo, di Batu Busuk, di Lubuk Binturun, Kotolua dan sebagainya. Makanya dengan hati yang ikhlas, dengan tujuan yang bagus, maka datanglah datuk-datuk ini ke Padang untuk menawarkan keikhlasan beliau terhadap saudara-saudara beliau yang terkena bencana di Padang ini, membuka lahan baru di Damastraya di daerah Jaho, yang tadinya kita sudah berbicara dengan Wakil Wali Kota Padang, Haji Meigus Nasir, dan insya Allah karena beliau ke Jakarta dipanggil Dirjen, dan juga itu pula tujuan beliau. Makanya seniat setujuan dengan beliau, maka kami mungkin atau kita datuk-datuk dari Damastraya mungkin akan bermitra dengan pemerintahan Kota Padang untuk ada solusinya bagi warga kita yang terkena bencana di Padang ini. Itulah tujuan datuk-datuk itu, untuk membuka lahan baru bagi yang terkena bencana. Nampaknya itu barangkali ya datuk-datuk. Lalu nanti datuk-datuk ini bagaimana bentuknya lahan itu, datuk-datuk inilah yang akan menjelaskan kepada kita semua. Ya, silakan Pak Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hormati ambo tumpangan yang berbicara dari cuma masuk saya kepada acara yang dimaksud. Adalah maksud dan tujuan kita adalah untuk menyatukan visi dan misi seluruh nenek mama dan pemerintah. Pertama, yang kedua adalah kita mengembalikan anak cucu keponakan kita ke kampungnya sendiri. Jadi dengan justru itulah kita minta tolong sama pemerintahan, kita membuka lahan yang seluas demikian luasnya. Cuma itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sebagai dari MPD itu apa Pak Datuk? MPD, Himpunan Aspirasi Masyarakat di Damastraya, untuk ikut berjuang mewujudkan keinginan nenek mama dikenakan daerah jauh yang tertinggal. Insyaallah ke depannya kita solid untuk berjuang dengan niat itikad yang sama. Untuk mewujudkan, mungkin bisa juga kita menerima bagi masyarakat keluarga kita yang terdapat bencana, katakanlah itu Gelodo atau yang lain-lainnya banjir. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Datuk Rajo Mudo, mungkin tambahnya sedikit Pak Datuk, berapa tanah tuh bisa dialokasikan untuk untuk taruhlah menampung anak cucu, kemanakan macam-macam anak cucu ya, sadonya. Berapa tanah yang tersedia kira-kira Pak Datuk? Sesuai dengan informasi di Mama setempat, lebih kurang 22.000 hektar. 22, ya. Berarti udah standby itu ya? Insyaallah. Insyaallah. Kemudian lokasinya di mana tuh?
lokasinya daerah jauh, sementara itu kan dari tempat di ada orang-orang yang mengaku mama, datuk dan mencaplok tanah tersebut, dan kami berniat dan berjuang bersama masyarakat untuk mengembalikan tanah wilayah mereka dan akan berkolaborasi nanti dengan pihak pemerintahan, insyaallah. Jadi tanah itu betul-betul ada, kemudian bisa dipergunakan untuk pertama adalah masyarakat yang daerah saya sendiri khususnya jauh. Saya mendengar bahwa jauh itu dulunya Nakari. Sekarang udah tinggal, nggak ada lagi di jauh gitu. Seperti itu atau gimana Pak Datuk? Mungkin persepsi sama Ustaz. Memang sejarah dan cerita yang kami dapatkan dari nenek mama atau datuk, dan tempat asalnya datangnya dulu itu kan dari Sangka Kerajaan Sumuyan Jani ya. Yang kami dapat keterangan bagi pembesar kerajaan tersebut, memang tahun sekian itu pernah ditinggalkan malahan. Dan ada juga keterangan sebagai mama, nah itu dipindahkan oleh pemerintahan karena ada gangguan binatang buas, harimau. Nah, setelah tertinggal itu masuklah beberapa manusia, ada nenek mama mengaku dan menjualkan belikan tanah tersebut. Jadi kami sekarang HAMPD bersama nenek mama berkolaborasi dengan pemerintahan ingin mewujudkan dan mengambil kembali tanah wilayah tersebut sesuai dengan ketentuannya. Jadi tanah itu sekarang dalam sengketa atau enggak? Kalau dikatakan sekitar enggak Ustaz? Enggak ya? Cuma mengarah ranah wisata situlah. Ya artinya belum clear betul ya? Betul, belum clear. Tapi yakin kami percaya insyaallah kalau kita bersama nggak ada yang bisa. Mungkin bisa, nggak ada kata-kata yang bisa. Cuma kan masalahnya kan cuma sedikit baru. Itu ada sebagian mama yang mengaku dirinya yang punya. Pun kita lihat dengan fiturnya orang itu kan sukunya berbeda. Yang betul-betul masa itu kan ada juga orangnya yang dibesarkan, yang diakui oleh Sangka Kerajaan Sumuyan ini. Jadi kerajaannya dulu apa namanya? Kalau dari Ayamo itu Sangka Kerajaan Sumuyan Jani. Sirangka. Sangka Kerajaan Sumuyan Jani. Sangka. Oh Sangka, ya. Sangka Kerajaan Sumuyan Jani. Jadi berasal dari Ayamo pangkalnya. Ayamo, Kabupaten Cianjur. Kemudian termasuk daerah kekuasaan lah atau milik Ayamo kan, kerajaan milik kerajaan itu kan, milik kerajaan itu yang Timpeh dan sekitarnya bahkan jauh kan, kan itu maksudnya. Nah, jadi harapan kita pertama kita berharap semua itu bisa diwujudkan. Kalau dapat jangan ada apa lagi bersatulah, jangan ada lagi silang sengketa kan, supaya terwujudkan. Jadi di Minangkabau ini ada istilah ketika ada masalah itu gapuk indak membuang lama. Karena maksudnya itu apakah mereka yang sudah menghunikan tanah itu atau tinggal di sana atau ditinggalkan aja atau ada penyelesaiannya nanti pada itu. Kalau kami secara kelembagaan Pak Ustaz, kami akan ikut dengan aturan judisi saja Ustaz. Pertama kita beranjak dari asalnya dulu. Kalau asalnya kan dari, udah kita bilang enggak tadi, dari Sangka Kerajaan Sumuyan Jani. Itu ada 14 foto. 5 foto yang di atas, 4 foto yang tengah, 5 foto yang di bawah. Masing-masing itu kan ada orang yang dibesarkan Ustaz. Jadi yang namanya ditinggalkan itu kan ada ketentuannya Ustaz. Apabila nanti tanahnya udah zaman, udah aman, kita ingin mengembalikan cucu keponakannya ke tanah wilayahnya. Itu akan berbentuk nanti kembali ke negari. Kata pemerintah kan ramigrasi, cuma kita pakai kata kembali ke negari keponakan. Iya. Jadi mungkin ada tambahannya Pak Datuk? Ya tambahnya sedikit aja ya Ustaz. Dikatakanlah yang tadi itu gapuk tidak membuang lama, jadi tidak akan membuang kawan. Janganlah ada kakuk tangan di situ akan diberikan sama dia. Tapi dengan uku dan jangkaunya, bara uku dan jangkaunya itulah yang akan diberikan semuanya dengan perhitung yang selesai.
Manapek sama walabo, ilang sama marudi. Barek sama dibau, ringan sama dijinjak. Iya, iya. Ada Itulah. kebersamaan lah ya. Ya, adat nama sandi sarak, sarak nama sandi kita. Mungkin Dor soalnya itu lah nyawa sabut ya kawan-kawan itu lah cukup. lah cukup. Ya Pak Datu ada nambahan. Kita tambahkan. Jadi tadinya balik bernagari, disusun permukiman baru, dan hak pulang kepada asalnya, ke asal usulnya. Kemudian dari itu, bagi yang terkena bencana sanak pemilih kita yang ada di Padang ini, Atau di marilah- daerah lain ya. atau daerah lainnya, ada TV di Batu Lintang. Jadi mama ditinggalkan, mama yang ditempati. Jadilah marilah berinduk bersama-sama kepada jauh sangka kerajaan Sumonajani. Dan bagi wali kota Padang, ini adalah solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di negeri kita. Pak Wali Kota dengan wakilnya, dengan jajaran pemerintahan, mari kita berbimbingan tangan, bekerja sama untuk mewujudkan proyek balik bernagari kembali ke surau yang kita sebutkan ini. Jadi Pak Datu barangkali lebih tepatnya ke provinsi ini, karena kalau wali kota kan apanya kan kurang luas ini, terbatas. Ya. Jadi kalau masalah perpindahan antar kota Ya. kan bukan hanya Kota Padang orangnya Ya. yang bisa pindah, tapi bisa dari Agam, Ya. dari Agam ke yang kena bencana Ya. Dan, tanah datar. ya. Makanya sebaiknya ini gawenya Nur, Ya. cuma tetap koordinasi. Iya kok ya. Eh, Pak Gubernur sebagai pencetus proyek, dan ini juga adalah belum lagi apakah sudah dicetuskan oleh gubernur atau belum? ya untuk mencetuskan itu. Ya, Marilah Pak Gubernur kami himbau, kami sebagai nenek mama kami himbau, bantulah kami dan bantulah sanak saudara kita yang terkena bencana, dan dari Dharmasraya sudah datang solusinya. Mari kita berbimbingan tangan. Kalau kita seia sekata, tidak ada jurang yang lebar, semua dapat dilompat, dan tidak ada barang yang berat, semua dapat diangkat. Kalau pemerintah kita membantu timbal balik yang pemilik lahan dan juga yang terkena bencana. Bahwa kedatangan beliau-beliau ini adalah untuk balik ke nagari. Karena ada nagari tinggal ini cocok betul ya. Saya sudah sampai ke daerah tersebut. Memang ada bekas-bekasnya di sana. Ya Pak Datu ya. Ya. Dan itu artinya nagari itu ditinggalkan puluh-puluh tahun. Kemudian mereka ditransmigrasikan di mana namanya? Di Timpe Pak Datu ya. Ya. Di Timpe. Negeri itu luas sampai perbatasan Riau. Ya. Jadi karena lahan itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat setempat, maka tentu kita harus bersama-sama untuk membangun negeri itu kembali. Dan bagi masyarakat yang berjuanglah karena di sana ada lahan yang tersedia, kemudian ada teman-teman kita yang dapat musibah, Ya. Pak Datuk Malano tadi yang Himbau pemerintah. yang diiyakan oleh datuk-datuk di sini kan sepakat ini namanya bahwa kita transmigrasi juga kita terima ya Pak Ya, Datuk ya. Yang penting Dia pembuluh. boleh air dek pambuluh, boleh kata jemu pakat. Nah kalau itu sudah terjadi, insya Allah segala riak dan gelombang itu bisa kita atasi. Ya. Artinya dengan kekompakan bersama, insya Allah apa yang dicita-citakan ini dapat kita wujudkan. Ya. Kembali nagari Jawa itu hidup kembali, dan masyarakat di sana insya Allah
dapat berjaya. Dan malah kami Pak Datuk pernah bercerita kepada saya atau Pak Datuk Panglulu Mudo, kapan perlu bikin pesawat terbang di sana. Alhamdulillah. Iya tuh Pak Datuk ya. Iya. Nah, iya Pak Datuk. Iya. Jadi Kita, pesawat terbang itu tuh bagus itu karena apa? Damansraya Padang. Jauh kan, sampai ke Jambi, kemudian ke Pekanbaru. Jadi strategis, minimal kapal terbang kecil. Nah, kapal terbang kecil itu banyak di Sumatera. Saya lihat di Telo, di Nias ada itu, di Muku-Muku ada. Di Japura itu Rengat. Oh, di Rengat ya. Nah, jadi kalau ini bisa diwujudkan, kan ada juga pengusaha-pengusaha kita. Kapan perlu pemilik pesawat-pesawat kecil itu orang Minang nanti kan? Iya. Kita tidak luput-luputnya kerjasama kita yang baik ini. Ya, bimbingan pemerintah sangat kita butuhkan. Nah, jadi ini juga sebagai pemerintah daerah provinsi, marilah kita berbimbingan tangan, pemerintah dengan rakyatnya. Rakyat punya ide, pemerintah wujudkanlah ini. Dan bantulah ide masyarakat yang jenius dari Dharmasraya ini. Nenek mama yang toleran dari Dharmasraya ini. Itu yang kita minta kepada pemerintahan, gubernur berserta jajarannya. Sekian dan terima kasih. Tujuan kita itu tidak terlepas dari balik kanagari, sesuai dengan filosofis adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, Sarak Mangatu Adat Memakai. Itu saya berkomentar juga sedikit Pak. Mintalah kepada gubernur supaya Pak Gubernur mendukung ini, termasuk teman-teman saya yang duduk di DPRD sekarang. Jadi kita katakan kepada teman kita Pak Muhidi sebagai Ketua DPRD, ini adalah karisma Pak Muhidi untuk menjulangnya nama pengabdiannya kepada masyarakat. Cuma itulah yang kita minta, Pak Muhidi, bantulah kami dan bantulah nenek mama ini mewujudkan cita-citanya bersamaan dengan pemerintahan kita Provinsi Sumatera Barat. Oke Pak Datuk ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.